أستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجل عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله وصحبه من بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curah nikmatnya, termasuk nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita setelah nikmat Islam dan nikmat iman adalah pada sore hari ini, alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul untuk sama-sama kita belajar tafaqquh fiddin, mendalami lagi agama kita. Karena menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama adalah sebuah kewajiban yang tiada paripurnanya. Tidak ada pensiun dalam mencari ilmu. Oleh karena itu nikmat yang besar ini patut kita syukuri dan memang harus kita syukuri, karena nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua hamba-Nya. Dan semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmatnya ini untuk kita, Allah berkenan untuk menambahkan nikmat yang lain untuk kita. Di antara nikmat tambahan yang terbesar setelah nikmat mencari ilmu adalah nikmat mengamalkannya. Karena betapa banyak orang-orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, akan tetapi tidak mau atau belum atau enggan untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita cari pada sore hari ini khususnya, dan ilmu-ilmu kita semuanya pada umumnya dijadikan nikmat yang berkelanjutan manakala kita mengamalkannya, sehingga menjadi nikmat tersendiri, nikmat ba'da nikmatin, menjadi nikmat setelah nikmat yang lain. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kemarin telah kita selesaikan bab yang kedua. Maka sekarang kita masuk bab yang ketiga. Tetapi tentunya sebelum kita belajar bersama pada sore hari ini, sebagai umat yang berbakti kepada nabinya, tidak lupa kita memanjatkan sholat dan salam untuk teladan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Kemarin kita mempelajari tentang bab Atsani fil aniyah, berkaitan dengan bejana. Yang mana sebelumnya kita mempelajari tentang air, kemudian bejana, ya, korelasinya adalah bejana ini adalah sebagai wadah dari apa? Air. Dan sekarang kita belajar bab yang ketiga, yaitu fi qada'il hajah wa adabiha. Bab tentang qada'ul hajah dan adab-adabnya. Ya. Ini korelasinya dengan bab sebelumnya, tentunya qada'ul hajat. Kita tahu hajat itu adalah sesuatu yang najis dikeluarkan dari tubuh, perlu untuk dibersihkan. Dan kemarin sudah kita pelajari pada bab miyah, bab air, bahwasanya najis itu dibersihkan dengan materi pembersih yang paling utama, yaitu apa? Air. Nah, maka di sini korelasinya adalah seperti itu. Belajar air, kemudian belajar wadahnya, kemudian aplikasinya. Air itu digunakan untuk membersihkannya, atau ada mungkin media yang lain untuk bisa membersihkan. Nah, dibahas di sini, yaitu tentang qada' hajah. Demikian pula adab-adab dalam membuang hajat. Saking sempurnanya Islam, sampai pun al-qiraah ataupun qada'ul hajat
diatur dalam agama kita. Jadi qadaul hajat yang itu membuang kotoran, membuang sesuatu yang tidak berguna untuk tubuh kita, bahkan kalau disimpan terlalu lama jadi sangat berbahaya, itu pun bisa berpotensi mendapatkan apa? Pahala manakala kita laksanakan adab-adabnya yang sebagaimana akan kita pelajari insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-bab ats-tsalits, tafadhal falyaqra ahadukum. Fadhal ya. An yaqra. Bismillah, wala mu'allif rahimahullah al-bab dari sana nih, Pak. Bismillah. Al-bab ats-tsalits fi qada'il hajati wa adabiha wa fihi iddatu masaila. Al-mas'alatul ula al-istinja'u wal istijmaru wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Al-istinja'u izalatul khariji minas sabilainil fil ma'i wal istijmaru mashuhu bi tahirin mubahin munqin kal hajari wan nahwihi wa yujziyu ahaduhuma anil akhari li thubuti dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulul qala'a fa ahmilu ana wa ghulamu nahwi idawatan min ma'in wa anazatan wa yastanzi bil ma'i wa an Aisyah radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi anhu wal jam'u bainahuma afdalu. Baik. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, al-istinja'u wal istijmaru wa qiyamu ahadihima maqamal akhari, yaitu pembahasan yang pertama dari bab yang ketiga ini adalah al-istinja. Istinja dan juga istijmar. Nah, nanti akan dibahas apa itu istinja, apa itu istijmar. Ya, globalnya adalah istinja menggunakan air, kalau istijmar menggunakan apa? Sesuatu yang mubah, yang suci seperti batu dan seterusnya. Wa qiyamu ahadihima maqamal akhari, dan salah satu dari keduanya bisa menduduki tempat yang lainnya. Maksudnya menggunakan salah satu saja sudah cukup seperti itu. Al-istinja'u izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i. Istinja itu adalah menghilangkan apa yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan mana? Depan ataupun belakang, bil ma', dengan apa, Pak? Dengan air. Sedangkan istijmar wal istijmaru mashuhu bil tahirin mubahin mungkin kal hajari wa nahwihi. Sedangkan istijmar adalah mashuhu, ya, mengusapnya dengan materi yang suci, benda yang suci, mubah yang mungkin, yang mensucikan, membersihkan. Seperti apa, Pak? Kal hajari wa nahwihi. Misalnya dengan batu atau yang semisalnya. Jadi ketika selesai buang hajat, jalur depan ataupun jalur belakangnya itu apa? Diusap menggunakan apa, Pak? Batu, ya kan? Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di daerah yang apa, Pak? Alhamdulillah tersedia apa, Pak? Air, ya, tidak bisa kita bayangkan panas ngentang-ngentang, ya. Nah, ya. Maka ini nikmat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Oh gitu. Atau yang semisal dengannya, zaman modern sudah ada, kita juga bersyukur dengan Allah, sekarang sudah ada apa, Pak? Tisu. Seperti itu. Maka kita lihat bahannya pun beda, tisu meja dengan tisu wajahnya, ya. Tisu wajah dengan tisu apa? Toilet beda, tetapi ya kreatif sehingga apa?
Tisu toilet pun ada di mana Pak? Ada di meja, ya kan? Seperti itu. Bahannya beda, agak kasar kan seperti itu. Karena di sini kal hajari wa nahwihi, yang mana syaratnya tadi apa Pak? Tahir, mubah, mungkin, ya kan? Dia suci, kemudian mubah, bukan sesuatu yang dihasilkan dari yang haram. Kemudian mungkin bisa membersihkan, yang membersihkan baik jalur depan atau jalur belakang tadi yang mungkin apa Pak? Masih nempel di situ ya. Ya bisa dibersihkan dengan apa? Itu tadi batu atau yang semisal. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar, dan satu saja dari keduanya itu sudah mencukupi daripada yang lain. Li thubuti dzalika 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena tetapnya hal itu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana dalilnya kok satu sudah cukup? Ya, misalnya kita itu beristijmar, ya tidak perlu ataupun tidak harus kita itu beristinja. Kita beristinja tidak diharuskan kita juga beristijmar. Mana dalilnya? Fa'an Anasin, ya, fa'an Anasin radhiyallahu taala anhu qal, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i. Dahulu Nabi SAW pernah masuk ke tempat buang hajat, maka aku bersama gulam, bersama anak kecil atau temanku yang sebaya denganku membawa idawatan min ma', satu wadah air, wa anazah, dan juga anazah itu tombak kecil yang digunakan untuk buang apa Pak? Hajat, untuk nyongkel tanah. Fayastanji bil ma', lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersuci atau beristinja menggunakan apa? Air. Di sini tidak ada nukilan. Setelah itu beliau beristijmar. Berarti satu sudah apa? Cukup. Nah, mana sekarang dalil yang menunjukkan istijmar sudah mencukupi dari istinja? Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza dhahaba ahadukum, jika salah seorang dari kalian pergi menuju ghaid, tempat buang hajat, falyastatib bi thalathati ahjar, maka hendaknya dia bersuci dengan 3 batu, maka sungguhnya ia mencukupi darinya. Nah, di sini juga Rasulullah memerintahkan hanya untuk beristijmar, tidak memerintahkan untuk apa? Beristinja menggunakan air, sehingga satu saja sudah apa? Sudah mencukupi. Tapi muallif mengatakan wal jam'u bainahuma afdal, akan tetapi mengumpulkan keduanya itu lebih afdal, ya, lebih baik, ya, lebih afdal. Dan ini kalau dalam usul fikih yang sudah pernah belajar, ya, namanya apa Pak? Istihsan, menganggap sesuatu yang baik, ya. Istihsan ada yang bersandar kepada adillah, ada yang berdasarkan dzan rajih, ya kan? Yang bersandar kepada adillah maka bisa kita ikuti, yang tidak maka para ulama khilaf di dalamnya, seperti itu. Istihsan itu menganggap apa? Baik sebuah perkara, seperti itu. Ini kan wal jam'u bainahuma afdal. Dari mana dapatnya? Kan gitu kan? Dari apa Pak? Ra'yu, dari apa? Pendapat, menganggap baik. Oleh karena itu al-istihsan biasanya tidak dicantumkan dalam apa? Kitab-kitab usul fikih yang masih apa? Yang masih permulaan, tidak ada dalam usul min usul fikih. Tidak ada usul min ilmil usul, itu tidak ada. Tapi dalam kitab yang sudah mutawal dicantumkan. Ya. Terus selanjutnya. Jadi intinya satu sudah apa? Mencukupi. Ya. Mau digabung, menurut beliau lebih apa? Lebih afdal. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istinjaru yahsulu bil hijarati aw ma
yaqumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubahin kamana dinil waraqi wal khashabi wan nahwi dalika li'anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yustajmiru bil hijarati fayulhiqu biha ma yumathiluha fil inqa'i wala yujzi'u fil istijmari aqallu min thalathatin masahatin li hadithi Salmanu radhiyallahu an nahana yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana nastanji bil yamini wa anna nastanji bi aqalli min salasati ahjarin wa ana nastanji bi raji'in au azim. Azmin. Baik. Azim. Tolong ya. Wal istijmaru yahsulu bil hijarati aw ma yakumu maqamahuma min kulli tahirin mungkin mubahin kama nadilil waraqi wal khashabi wa nahwi dzalik. Dan istijmar itu bisa menggunakan hijarah apa Pak? Batu atau benda-benda yang menduduki kedudukannya dari setiap apa yang suci yang bisa membersihkan dan dia itu mubah gitu ya. Jadi tiga ini ya, tahir mungkin mubah, tahir mungkin sama Bapak mubah. Nah, ini tiga ini. Jadi bendanya suci berarti bukan dari benda-benda yang apa Pak? Najis. Kemudian bisa membersihkan ya, bisa membersihkan dan mubah. Ya, mubah. Tidak, mohon maaf ya, misalnya apa? Sesuatu yang bukan miliknya atau mengambil tanpa izin dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu. Seperti apakah manadilil waraqi, seperti ya tisu apa Pak? Tisu kertas. Wal khashab apa Pak? Kayu. Bayangkan ya, kayu. Wa nahwi dzalik dan yang lainnya. Apa contohnya Pak? Daun. Ya, tapi jangan godong jati. Gitu ya, jangan godong jati. Ya enggak apa-apa maksudnya, itu tetap bisa, cuman kan ya kalau yang lain masih ada. Sudah punah Pak ya. Mungkin di daerah kita kalau zaman dulu mungkin masih ada. Itu berarti menunjukkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maksudnya daerah kita, maka kita bersyukur kepada Allah. Tidak bisa kita bayangkan ya saudara-saudara kita Bapak yang berada di daerah-daerah yang kekurangan air ya. Semoga itu menjadi ladang pahala bagi mereka karena mereka bersabar di atasnya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu beristijmar menggunakan batu. Wa yalhaqu biha ma yumathiluha fil inqa. Dan diikutkan atau ikut kepadanya apa-apa yang semisal dengannya fil inqa, di dalam hal bisa membersihkan. Ya, batu, Nabi itu pakainya batu, ya kan? Nah, diikutkan atau mengikuti dia atau dikiaskan kepadanya materi-materi benda-benda yang bisa juga apa? Membersihkan. Batu ilahnya membersihkan, bisa membersihkan, ya kan? Nah, maka materi yang bisa membersihkan bola bisa diilhakkan, bisa diikutkan kepada batu tersebut, ya. Maka zaman modern bisa pakai tisu, ya kan, dan seterusnya, ya. Tidak mengapa. Karena kalau orang itu sejak lahir itu beristijmar, ketika beristinja juga akan apa, Pak? Juga akan apa? Akan tidak biasa. Orang kalau sudah sejak lahir istinja, ketika dihadapkan dengan istijmar, ya baru lihat kok beristijmar nggak bisa keluar, nah, ya kan? Ya, baru ini kok toiletnya toilet apa? Istijmar. Nah itu rasidah Bapak.
Wah ini pempel. Ya kan? Enggak ada airnya keluar dari mana nih? Wah ini toilet istijmar. Nah, kita modern kasih toilet, maksudnya toilet istijmar itu tidak menyediakan apa Pak? Air ya kan? Ada kan? Di luar negeri ada loh Pak ya. Gitu. Nah, itu tidak jadi keluar karena sejak kecil biasanya dia apa? Istinja. Ada pula yang sejak kecil itu apa? Istijmar, maka ketika ke negeri kita kok semuanya istinja, sulit juga ya. Maka ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di atas tanawu al-ummah, bermacam-macam jenis bangsa ya, orang, macam-macam karakter. Allah menyediakan apa yang pas untuk mereka, yaitu salah satunya dalam buang hajat ada namanya istinja sama apa? Istijmar. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara keduanya tidak ada yang lebih apa Pak? Lebih afdal secara zat, tetapi ya secara istinbat memang ada ya, karena ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beristinja menggunakan apa Pak? Air. Kemudian wala yujizu fil istijmari aqal min thalathi masahatin, dan tidak boleh ya, tidak boleh di dalam istijmar itu tidak sah, tidak terpenuhi istijmar aqal min thalathi masahatin, kurang dari berapa? 3 kali. Walaupun sekali, umpama sekali itu sudah Bapak. Tapi ya kayak sangat sulit kayaknya ya. Wong 5 kali saja kita belum apa Pak? Kok urung marem Pak ya? Maka dalam syariat kita kurang dari 3 kali itu apa Pak? La yujizi ya. Nah, belum bisa memenuhi kriteria istijmar begitu. Mana dalilnya? Li hadithi Salman radhiyallahu taala anhu nahana yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjarin au nastanjiya bi raji'in au admin. Berdasarkan hadisnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu nahana, telah melarang kita, yaitu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita itu beristinja. Di sini istinja maksudnya apa? Ya umum, baik itu istinja sendiri ataupun apa? Istijmar bil yamin, dengan apa Pak? Tangan kanan. Jadi sini tidak hanya Bapak istinja saja, mencakup pula Bapak istijmar. Ya, karena apa? Karena dalam kaidah sebagaimana iman sama Islam, idza Bapak ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia itu gabung dua-duanya maknanya sendiri-sendiri. Islam itu kepada apa? Islam itu kepada apa? Akmal lahiriah. Kalau iman itu akmal apa Pak? Batiniah, kan gitu kan? Islam itu apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ya kan ya? Amal-amal lahiriah. Sedangkan iman apa Pak? Amal-amal ya i'tiqadiyah, batiniah, yaitu apa Pak? Untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, ke batin, ke i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Tapi kalau apa Pak? Sendirian, maka mencakup apa? Dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil hanya yang beriman, yang masih muslim belum, karena kan kita tahu bahwasanya syariat kita marotibnya sebagaimana dalam usul salasah itu kan ada 3, Islam, iman, terus apa Pak? Ihsan. Nah ini ya ayyuhalladzina amanu, yang si muslim sama si muhsin tidak masuk, ya kan? Tetapi kalau sendiri semuanya apa Pak? Sama di sini ya. Ini juga, kok yang dilarang kan istinja tok, ya kan ya? Aku istijmar ora apa-apa, aku ngede kok. Nah, misalnya. Sehingga pakainya apa? Tangan kanan, tidak mencakup dua-duanya. Tidak boleh dengan tangan kanan. Maka mohon maaf ini ya, yang kanan pegang ciduk, yang dipakai adalah yang apa Pak? Yang kiri, karena yang kanan dilarang untuk dipakai. Wa an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar. Nah, kalau ini nastanji, ini berarti istinja, tapi maknanya apa Pak? Istijmar, ya kan? Dan kita beristinja maksudnya adalah istijmar bi aqal min thalathati ahjar, kurang dari berapa Pak? 3 batu. Wa an nastanjiya bi raji'in au admin, ya kan? Dan juga beristinja menggunakan apa Pak?
raji', kotoran yang telah kering, kotoran hewan mubah yang telah kering, ya, kotoran sapi atau yang lainnya, unta, au admin, ataupun dengan apa Pak? Tulang. Begitu, masya Allah ya. Ini nikmat dari Allah kita itu loh. Ada apa Pak? Air loh. Tidak bisa kita bayangkan zaman dulu loh, pakai raji', ada yang pakai apa Pak? Admin, terus dilarang ya dalam syariat apa? Islam, masya Allah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama kepepetnya kita istijmar, masih ada apa nih Pak? Tisu, ya kan? Umpama kita camping kepepet, ya kan ya? Masih ada banyak, ada kayu, ada batu, ada daun, ya kan ya? Yang udung jati pun sebenarnya juga Pak. Nah, itu kan masya Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak sendiri pun sudah lupa rasanya, sudah lama sekali kan, zaman jadul, ya kan ya, zaman modern belum pernah. Ya. Oh, masya Allah, aku belum pernah. Saya sudah pernah sih. Berarti saya lebih jadul, ya dari antum. Ya. Taib, al-mas'alatu tsaniyah. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, salah yang kedua. Silakan. Bismillah. Al-mas'alatu tsaniyah istiqbalul qiblati wastadbaruha halu qada'il hajat. La yajuzu istiqbala al-qiblati wala istadbaruha halu qada'il hajah bis sahra'i bila hail. Di hadits Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitum al-ghaitu fala tastaqbalul qiblah wala tastaqbalul wala tastaqbilu qiblata wala tastadbaruha wala tastadbiruha walakin syarriqu au qarribu. Qala Abu Ayyubi qadimna Syama fawajadna marahidha qad bunyat nahwul ka'bati fanan harifu anha wa nastaghfirullah. Baik, al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua, istiqbalul qiblati wa istidbaruha hala qada'il hajah. Ya. Apa permasalahan kedua? Poin yang kedua adalah istiqbalul qiblah, permasalahan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika membuang apa? Hajat. La yajuzu istiqbalul qiblati wala istidbaruha hala qada'il hajati fis sahra'i bila hailin. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh pula membelakangi kiblat ketika buang hajat fis sahra, di tanah yang terbuka, bila hailin, tanpa apa? Pembatas, penghalang. Li hadithi Abi Ayyub Al-Ansari, berdasarkan hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitum al-ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Walakin syarriqu aw gharibu, tapi menghadaplah ke timur ataupun ke barat, ya kan? Karena Nabi berada di mana nih? Di Madinah, ya kan ya? Begitu. Maka di Madinah itu kiblatnya mengarah kemana Pak? Selatan, sehingga ini adalah mengarah kemana Pak? Suruh mengarah kemana? Syariku timur, al-gharibu menghadap kemana Pak? Barat, gitu ya. Nah, jadi hadis itu kita pahami dengan asal usulnya. Ini di mana konteks beliau itu apa? Memberikan sabda beliau ini. Nanti kita kalau letterlet langsung kita pahami syariku. Kita malah apa Pak? Ini bagaimana hadisnya ini? Kontradiktif. Katanya suruh tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat, kok malah suruh ngadap apa? Timur atau barat, gitu ya. Harus secara menyeluruh. Qala Abu Ayyub Al-Ansari berkata, faqadimna Syama, maka kami datang ke Syam, fawajadna marakhidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Kita dapati tempat-tempat buang hajat itu dibangun
mengarah ke Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami enggokkan, kami miring darinya. Wa nastaghfirullah, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau di tanah terbuka, maka tidak ada penghalang, tidak boleh menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat, gitu ya. Lah sekarang kalau di dalam bangunan bagaimana? Terus Amma in kana fi bunyanin aw kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuhu fala ba'sa bidzalika. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-Syami wal mustadbiral Ka'bati. Wa li hadits Marwan al-Asghari qala ana kha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal qiblati thumma jalasa yabulu ilaihi faqultu aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha qala bala innama nuhiya an hadha fil fada'i amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa wal afdalu tarku dhalika hatta fil bunyani wallahu a'lam. amma in kana fi bunyanin aw kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuh fala ba'sa bidzalika. Adapun apabila di dalam bangunan wa kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuhu, atau antara dia dan antara kiblat itu ada sesuatu yang menghalanginya, yang menutupinya, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa dengan hal itu. Maksudnya apa? Tidak mengapa menghadap atau membelakangi kiblat. Mana dalilnya? Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu bi baitihi mustaqbil Syami mustaqbirul Ka'bati. Bahwasanya Ibnu Umar, beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu, ya, kencing, fi baitihi, di rumah beliau, mustaqbil Syam, menghadap mana Pak? Syam. Ya, kita tahu Syam itu di utara kota, arahnya adalah sebelah utara kota Madinah. Berarti mustadbiral Ka'bah, membelakangi Bapak arah Ka'bah. Ya, jadi kalau di Madinah salatnya menghadap mana Pak? Selatan. Gitu ya. Kalau kita sama saja arah kita Pak, bingung Pak ya. Jadi pokoknya madhep rono, kita enggak kerasa ya madhep kemana. Wali hadits Marwan al-Asghari qal ana kha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal qiblah thumma jalasa yabulu ilayhi fa qultu aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha qala bala innama nuhiya an hadha fil fada'i amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Ya kan? Juga berdasarkan ya riwayat, yaitu Marwan al-Asghar, beliau berkata ana kha Ibnu Umar fa'irahu, suatu ketika Ibnu Umar itu ya menghadap kepada untanya, mustaqbilal qiblah, ngarah kemana Pak? Ke kiblat. Summa jalasa, lalu beliau itu apa? Duduk, ya bulu ilaihi, kemudian buang hajat atau kencing, ilaihi, menghadap kepadanya, menuju kepadanya. Fakultu, maka aku berkata, siapa? Marwan al-Asghar, Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, karena kita tahu ya Abdullah siapa namanya, Abdullah bin Umar, ini beliau adalah siapa? Abu Abdurrahman. Alaisa qad nuhiya an hadza, bukankah ini dilarang? Qala bala, iya, innama nuhiya, sungguhnya dilarang, an hadza, hal ini dilarang, fil fadha. Di mana Pak? Di tempat yang terbuka. Ya. Mungkin kita bayangkan ya, bagaimana ini kok tempat terbuka buang apa? Hajat ya. Kalau di sana itu tempat terbuka Bapak sangat luas. Nanti kita akan membahas. Jadi apa Pak? Yastab'id anin nas, menjauh dari manusia hatta la yura, sampai enggak kelihatan. Alhamdulillah. Sampai jauh sekali kan? Gitu. Nanti kan ada pembahasannya hatta la yura. Alhamdulillah. Jadi ngado sampai enggak apa Pak? Kelihatan. Dan ya tidak takut nanti kalau kita kan semakin ke sana ada rumah lagi. Karena di sana itu ngumpul-ngumpul Pak, yang ngumpul-ngumpul nanti enggak ada lagi ya. Beda kalau di sini sepanjang jalan ada apa Pak? Di rumah, karena di sini ya alhamdulillah kalau air apa Pak terpenuhi kan ada. Kalau di sana biasanya daerah-daerah yang ada sumber airnya ada
rumahnya gitu. Maka kalau wah rasa nanti sangu di mana? Kita jajan di pinggir jalan lah, ratusan kilo baru apa Pak? Baru ada ya, harus sangu kalau di sana itu. Ya. Kalau di sini kan kita nanti mampir ya, beli ya di mana gitu ada. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Adapun apabila antara dirimu dengan kiblat sudah ada sesuatu yang menutupimu, menghalangi kamu, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Jadi kalau di tempat terbuka tidak boleh menghadap atau membelakangi. Kalau di dalam bangunan atau ada sesuatu yang menutupi maka boleh ya. Sudah kebulet sekali di pinggir jalan bagaimana lagi ya kan ya. La dororo wala tiro. Lu pernah loh Pak di tol itu ada teman saya itu ya kan. Saya tidak sebut namanya. Ada yang jenenge apa? Kepepet ya kan ya. Sudah mau rest area masih tidak tahu berapa lagi ya. Sudah berhenti menepi lampu apa Pak? Azab ya silakan gitu ya. Sangu apa itu? Sangu air apa? Gitu mineral. Ya, gitu. Fala ba'sa. Tapi beliau tetap mengatakan wal afdal tarku dzalika hatta fil bunyani wallahu a'lam. Tapi yang lebih afdal meninggalkan apa Pak? Hal itu maksudnya walaupun sekalipun di dalam bangunan itu tetap apa? Usahakan tidak apa Pak? Maka kita kalau bangun apa Pak? Membangun apa? Ya tempat buang hajat. Kalau bisa apa Pak? Jangan menghadap ataupun apa? Membelakangi apa? Kiblat, ya kan? Walaupun agak nyeleneh sedikit ya buka. Lu kok ngene ya kan? Enggak apa-apa, ya kan? Biasanya kan menghadap begini kalau kita buka apa? Menghadap pintu ya biasanya ya. Nah, ini kok miring ki aneh ya. Ya berusaha enggak apa-apa, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Walaupun kalau ngeyel ya tetap diinikan ya. Insya Allah juga tidak mengapa. Tapi kata beliau afdolnya apa Pak? Hal itu ditinggalkan. Mana berdasarkan tadi hadisnya? Siapa tadi? Abu Ayyub Al-Ansori ya. Kita datang ke Syam, kami dapati ya kami datang Marokhido, tempat-tempat buang hajat, gampangnya sekarang WC toilet ya. Itu kok dibangun menghadap kemana? Ka'bah. Fanan harifu anha wa nastaghfirullah. Berarti pendapat beliau tetap walaupun di dalam bangunan apa? Tidak boleh seperti itu. Maka disinilah timbul yang nama istihsan wal afdal tarku dzalika hatta fil bunyan. Dan yang lebih afdal meninggalkan hal itu sampai pun walaupun di dalam mana? Bangunan. Wallahu taala a'lam bishawab. Terus al-mas'alatu salisatu ma yusannu fi'luhul lidakhilil khola'i. Yusannu lidakhilil khola'i qaulun bismillah qaulu bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is wa indal intihai wal khuruji ghufranaka wa taqdimi rijlihi al yusra wa taqdimu rijlihi al yusra inda ad-dukhuli wa yumna indal khuruji wa an la yaksifa urut tahu. Apa itu urut itu apa Pak? Aurat tahu ya. Hatta yadnu wa minal arti. Thayyib al-mas'alatu tsalitsah. Ya, poin yang ketiga. Ma yusannu fi'luhu li dakhilil khala. Apa saja yang disunahkan untuk dikerjakan orang yang masuk tempat buang hajat. Apa saja? Yusannu li dakhilil khala'i qaulu bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunahkan untuk orang yang hendak masuk ke dalam khala, WC, toilet, tempat buang hajat untuk mengatakan, untuk berdoa dengan doa bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika ya, berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi khubuth dan juga khaba'ith dengan berbagai macam tafsirannya. Ada menafsirkan jin laki-laki dan jin apa? Perempuan dan seterusnya. Wa indal intihai wal khuruj ghufranaka, dan ketika sudah selesai dan keluar itu dengan apa Pak? Ghufranaka, ya Allah aku mengharapkan ampunanmu begitu ya.
Ya, dikatakan oleh para ulama ilahnya karena kita ketika di dalam itu ya kita dilarang untuk apa? Nyebut asma Allah alias berzikir ya. Yang kedua bahwasanya ketika kita itu di dalam itu sejatinya kita sudah mendapatkan nikmat yang apa Pak? Yang sangat besar. Betul kan? Betul loh Pak. Kalau itu tidak bisa dibuang akan apa Pak? Jadi penyakit. Dan orang yang sudah mau keluar tapi nggak keluar juga akan merasakan apa Pak? Suatu yang menyengsarakan dia. Ya. Nah, ketika di dalam keluar dia tidak bisa memuji asma Allah, maka ketika keluar berdoa dengan ghufranaka. Ya Allah, aku harapkan ampunan. Ya nikmat begitu besar tapi kok apa? Aku lalai darinya. Yaitu apa? Bisa buang hajat itu nikmat yang apa Pak? Besar sekali. Karena tidak bisa buang anginnya saja sudah apa Pak? Ya. Lah ya tidak bisa buang baru anginnya loh, tidak bisa buang apa Pak? Anginnya itu kalau sudah ke rumah sehat apa rumah sakit apa? Ke rumah sehat ya. Itu habis berapa itu Pak? Habis banyak. Ya kan? Insyaallah. Nikmat dari Allah. Karena ketika kita lalai dari mensyukuri nikmat Allah yang satu ini tujuannya disyariatkan doa dengan ghufranaka wallahu a'lam bishawab. Wa taqdimu rijlihi al-yusra 'inda ad-dukhuli wal yumna 'inda al-khuruj, dan mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika apa? Keluar. Nah, ini kita latih ya putra-putri kita ya kan, dengan adab-adab ini kita biasakan. Mereka kalau masuk khola, masuk tempat buang hajat, masuk kamar mandi, masuk WC, kaki apa? Kiri. Kalau keluar kaki apa? Kanan. Wa an la yakshifa auratahu hatta yadnu minal ard. Dan agar supaya yang masuk khola tadi tidak menyingkap auratnya kecuali sudah apa? Mendekat ke tanah, ya mendekat ke bumi, ya kan? Maksudnya mendekat ke bawah. Itu adabnya seperti itu. Wa idza kana, lanjut. Wa idza kana fil qada'i yustahabbu lahu al-ib'adu wal istitaru hatta la yura. Wa adillatu dzalika kulluhu haditsu Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura. Wa hadithu Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satara ma bainal jinni wa awrati bani adama idza dakhala al-khala'i khala'a an yaqula bismillah. Baik, sisakan untuk yang lainnya. Wa idza kana fil fadha'i yustahabbu lahu al-ib'adu wal istitaru hatta la yura. Dan apabila dia itu fil fadha', gimana Pak? Di tanah yang lapang, yustahabbu disunahkan baginya al-ib'ad. Apa Pak? Menjauh. Wal istitar, dan apa Pak? Mengambil penutup hatta la yura, sampai apa? Tidak terlihat. Wa adillatu dzalika kullihi haditsu Jabirin radhiyallahu anhu. Dan dalil semua itu adalah hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Jabir berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til barraza hatta yataghayyaba fala yura. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Dan adalah Rasulullah SAW tidak buang hajat sampai beliau itu yataghayyab. Apa Pak? Menjauh, ya, menggoibkan diri. Fala yura. Apa Pak? Sehingga beliau tidak terlihat. Jadi rombongan di situ beliau menjauh sampai apa Pak? Karena fadha. Apa Pak fadha? Tanah lapang seperti itu. Ulala, itu berapa enggak tahu saya ya. Berapa jauh? Wa haditsu Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satru ma bainal jinni wa aurati bani adama idza dakhala al-khala'a an yaqula bismillah. Dan juga hadisnya Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
penutup antara jin dengan auratnya anak Adam jika telah masuk tempat buang hajat alias WC, an yakul, anak Adam tadi itu apa? Mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah, bismillah. Jadi bismillah itu adalah apa? Satar, menghalang, penutup aurat kita. Maka kita didik anak-anak kita. Jangan sampai kita didik anak kita sendiri apa Pak? Lupa ya, tidak. Kita juga maksudnya ya kan ya. Kita biasakan. Kalau masuk WC apa Pak? Doa dulu ya, doa dulu ya. Kalau masih cedal-cedal minimal apa Pak? Bismillah. Kalau sudah lancar tambahi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, demikian pula di tanah lapang sebelum dodok apa Pak? Bismillah. Ya, begitu. Lanjut, bismillah. Ahsanallahu ilaika ustadzana. Qala al-mu'allif rahimahullah. Amin. Wa Hadits iyyakum. Anas radhiyallahu anhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa hadits Aisyah radhiyallahu anha kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Wa hadits Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Oh iya. Wa ahsanallah ilaika ya Ustaz. Wa haditsu Anas radhiyallahu anhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Juga hadisnya Anas radhiyallahu taala anhu. Ya ini sebagian para apa? Para ulama mondok dalilnya mana ini? Anas bin Malik ya, karena beliau itu sejak kecil ikut siapa? Rasulullah. Walaupun wallah alam ya mondoknya apa, kalong apa mondoknya di situ kan tidak diterangkan. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib mondoknya ikut siapa? Rasulullah. Nah, itu dalil apa Pak? Nyantri. Dalil apa? Mondok, yaitu Ali sama siapa? Anas bin Malik, ya kan? Seperti itu. Ya, Ali bin Abi Thalib ikut sejak apa? Kecil, ya kan? Anas bin Malik mulai umur berapa? 10 tahun. Itu kira-kira kelas berapa itu Pak? 7, 8, 9, 10. Kelas 4, 5 ya. Kalau dulu kelas 5, sekarang kelas 4 Bang, harus 7 tahun, ya kan ya? Gitu kan? Kira-kira, ya kan gitu. Mondoknya berapa tahun? 10 tahun. Sampai Rasulullah apa? Wafat. Sehingga yang menyediakan, menyiapkan sandalnya Rasulullah Anas, menyiapkan wudunya Rasulullah siapa? Anas, berkhidmah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ta'ayal, beliau menjadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setelah Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga hadisnya Anas radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak masuk khala, tempat buang hajat, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, ini a'udzu, sungguhnya aku minta perlindungan kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith, dari khubus dan juga khaba'ith. Ada yang mengatakan tafsirnya adalah setan apa Pak? Jin laki-laki dan jin apa? Perempuan. Ya. Berarti kalau seandainya bisa kita lihat medeni sekali Pak ya. Ya, seandainya Pak bisa kita apa? Lihat, kita baru buka, waduh, ya kan? Enggak jadi. Tapi ketika kita berdoa mengucapkan bismillah, sudah apa, kita sudah apa? Bertubuh. Ganti mereka yang tidak bisa melihat apa Pak? Kita. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Dan juga hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Rasulullah sallallahu, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari khala, keluar dari tempat buang hajat, beliau mengatakan, mengucapkan ghufranaka, ya Allah aku mengharap ampunan, atau ya Allah berikanlah ampunan. Wa haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Bila beliau itu hendak buang hajat tidak mengangkat pakaiannya sampai beliau mendekat ke tanah. Seperti itu. Itu adalah dalil-dalil tentang adab-adab yang telah diterangkan. Yaitu apa? Tadi apa Pak? Ketika masuk, hendak masuk doa dulu. Bismillah. Tambah ya Bapak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ini dua Bapak. Dua Bapak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dengan diawali bismillah itu dua Bapak riwayat, yaitu Ali dari siapa? Anas. Kemudian digabung. Sehingga kalau ada orang itu masuk WC, ya, dia ngucap apa Bapak? Langsung misalnya ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Weh, kurang. Kok nek nganggo bismillah? Boleh. Boleh ya, boleh. Karena ini dua riwayat dia Bapak digabungkan. Sama ketika zikir ba'da Bapak sholat, kemudian zikir apa Pak? Pagi dan petang, ya kan? Misalnya kita ada rampung-rampung terus malah jadi tidak khusyuk. Karena itu adalah riwayat yang banyak, terus dia apa Pak? Istihsannya para ulama digabung, begitu. Ya, ada sholat juga ada beberapa kan, ya kan? Nganggo zikir kita popo misalnya gitu ya, menawa kan dari riwayat yang lain. Ya kita tidak boleh ibaratnya hanya berpatokan pada satu. Sama di sini ya. Bismillah kita terangkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau semuanya dipakai alhamdulillah semuanya warid dari Rasulullah SAW. Tapi kalau satu saja insya Allah sudah Bapak mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terus. Assalamualaikum. Mas'alatul rabi'atu ma yuharramu fi'luhu ala man arada qada'al hajati. Yuharramul baulu fil ma'ir raqidi li hadithi Jabirin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bauli fil ma'ir raqidi wala yumsiku dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu wala yastanji biha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi. Baik, al-mas'alatu rabi'ah ma yuhramu fi'luhu 'ala man arada qada'al hajati. Apa yang diharamkan dikerjakan bagi orang yang apa Pak? Hendak buang hajat. Ya, yuhramul baulu fil ma'ir raqid. Yang pertama diharamkan kencing di mana Pak? Air yang raqid, menggenang. Li hadithi Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasarkan hadisnya Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha anil bauli fil ma'ir raqid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang apa Pak? Yang menggenang. Seperti itu. Tidak boleh. Ya, ada air menggenang malah Bapak dikencingi. Ilahnya apa? Karena banyak sekali makhluk Allah di mana Pak? Di situ. Ya kan? Kalau airnya tidak apa Pak? Mengalir ya, kalau bahasa kita ya kepelepekan ya kan. Kasihan, ya kan, seperti itu. Nah, kalau mengalir kan airnya akan datang dari atas, yang ini apa mengalir kan gitu. Ini menunjukkan bahasanya Islam itu rahmatan lil alamin, gitu ya. Wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Dan janganlah dia itu apa? Dan tidak boleh dia itu memegang, mohon maaf kemaluannya, biyaminihi dengan apa Pak? Tangan kanannya wahwa yabul ketika dia buang air kecil, ya, kencing. Wala yastanji biha, dan tidak diperkenankan pula beristinja biha dengan tangan apa Pak? Kanan, ya. Gitu. Ya, maka biasanya anak kecil itu ya, nah, kita didik ya. Jangan pegang-pegang dan seterusnya. Ini namanya anak kecil, ya kan? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi. Jika salah seorang kalian itu bala, yaitu apa? Kencing, fala ya'khudanna, janganlah ia pegang dzakarahu, kemaluannya, biyaminihi dengan apa Pak? Dengan tangan kanannya. Ya, kenapa ini dikatakan oleh para ulama? Karena memang apa? Kalau laki-laki perlu mengarahkan, apa Pak? Perlu apa? Mengarahkan agar tidak terciprat kemana? Balik ke dirinya, ya gitu.
Wala yastanji biyaminihi, dan tidak diperkenan pula, tidak boleh pula Bapak beristinja dengan tangan kanannya. Seperti itu. Wah, Islam itu kayak gini kok dibahas. Justru ini menunjukkan apa? Kompleksnya agama Bapak Islam, semuanya dibahas, ya kan, seperti itu. Dan ini penting ya. Mau tidak mau ya harus dibahas. Harus apa Pak? Dibahas, kan begitu. Terus Qala Malik rahimahullahu taala ikhramu alaihi qawlu au ghaitu fi tariqi au fi dhalli au fil hadaiki amati au tahta sajarati musmirati au mawaridil miyahi la lima rawa muat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul malaina salasa al-barazu fil mawaridi wa qari'atu tariq wa dhalli wali hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya qala ittaqul al-la'anaini qalu wa ma la'inani ya Rasulullah qala allati yatakhalla fi tariqin nasi aw bi dhillihim wa yuhramu alaihi al-baulu awil ghaitu fi tariqi aw fi dhilli aw fi al-hadaikil amati aw tahta syajaratin ya musmiratin aw mawaridil miyahi, dan diharamkan atasnya al-baulu, kencing atau buang air besar, fi tariqi, di jalan, aw fi dhilli, atau di mana Pak? Di tempat berteduh, aw fil hadaikil amati, atau di taman-taman umum. Nah, dosa itu ya, termasuk apa Pak? Dosa ya, dosa besar karena mendapatkan apa Pak? Laknat. Jadi kalau itu sudah perbuatannya mendapatkan laknat, dan mungkin orang yang di situ pasti akan apa Pak? Melaknat, dungane elek gitu ya. Pak Kujoyo kok apa Pak? Hadaik ya kan misalnya. Atau di bawah pohon yang berbuah ya. Atau di mawaridil miyah, yaitu tempat mengalirnya Bapak air, ya kan begitu. Maka kebiasaan Bapak buang hajat di tempat aliran air itu harus kita Bapak hilangkan gitu. 5 rawa Mu'adzun, berdasarkan apa yang Mu'adz riwayatkan, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-mula'in ats-tsalath al-barras fil mawarid wa qari'at at-tariq wa dhill. Hati-hati kepada apa? 3 orang dilaknat, al-barras fil mawarid wa qari'at at-tariq wa dhill, yaitu orang yang buang hajat di mana Pak? Fil mawarid, di tempat mengalirnya air, wa qari'at at-tariq, dan juga Bapak di tengah jalan, wa dhilli, dan juga di mana? Tempat berteduh. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu alla-inaini, hati-hati ya, takutlah pada 2 orang yang dilaknat. Qalu wa mal-la'inani ya Rasulullah, siapa 2 orang yang dilaknat itu wahai Rasulullah? Qal alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat di mana? Di jalannya manusia atau di tempat berteduhnya mereka. Seperti itu. Beda kalau ya, mohon maaf ya, mungkin ilmunya kurang atau apapun kesadarannya. Kalau ada tempat-tempat yang kira-kira itu sepi, malah di situ apa Pak? Bising dan seterusnya. Di tengah sawah, ketika kita pergi ke tengah sawah, ada apa namanya itu Pak? Ada yang itu ya, dibuat oleh kelompok tani atau apa itu ya. Tapi ternyata di situ malah apa?
Mungkin kan wah aku nek ning kono buang hajat kepanasan ning kene wae gitu. Mungkin lo ya. Naudzubillah. Nah, kita yang sudah tahu jangan seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Tidak boleh. Termasuk dosa besar karena mendapatkan apa Pak? Laknat. Ya, mendapatkan laknat. Naudzubillah. Terus kama yuramu alaihi qiraatul qur'ani wa yuramu alaihi al-istimaru birrawti aw bil admi aw bit'amil muhtarami. Di hadits Jabir radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassaha bi admin aw bi fa'rin wa yuhramu qada'ul hajati baina kuburil muslimina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ubali aw satal kuburi qadaitu hajati aw wasata syuqi. Baik. Kama yuhramu alaihi qiraatul qur'ani wa yuhramu alaihi al-istijmaru birrawthi awil azmi aw bit ta'amil muhtaram. Sebagaimana pula diharamkan atasnya membaca Al-Qur'an, diharamkan pula atasnya beristijmar dengan raus, kotoran yang telah Bapak yang telah kering, ya kotoran hewan yang halal dimakan telah kering. Maka kotorannya pun juga Bapak suci, tidak apa Pak? Najis, ya sehingga ketika kering, nah, anggapannya itu kan apa Pak? Suci untuk istijmar, tidak boleh. Awil azmi ataupun tulang, au bit ta'amil muhtaram atau dengan apa? Makanan yang masih apa Pak? Masih dimuliakan. Nah ini masya Allah ya, ini tidak boleh nih mentang-mentang turah apa Pak? Iya nih nganggu kertas apa Pak? Yang lain pakai kertas apa? Tisu, dia apa? Apa ya? Spaghetti. Ya, naudzubillah tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Di hadits Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassaha bi azmin au bi ba'rin. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya beristijmar, ya mengusap dengan tulang ataupun dengan kotoran yang telah kering. Wa yuhramu qada'ul hajati baina kuburil muslimin, naudzubillah. Dan haram pula buang hajat mana Pak? Di pertengahan kuburan kaum muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ubali awasatil kubur qadaitu hajati awasatas suq. Aku tidak peduli apakah aku buang hajat di mana? Di pertengahan kuburan ataupun di tengah pasar. Maksudnya apa? Kalau di tengah pasar itu apa? Dilarang, banyak orang di situ ya kan? Akan termadharati. Nah, Rasulullah menyandingkan dengan mana Pak? Di mana? Tengah apa? Ya kuburan. Nah, ini menunjukkan dua-duanya sama-sama tidak apa Pak? Tidak boleh. Ya, dua-duanya tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa hal-hal yang dilarang. Adapun yang makruh insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib insyaallah Pak ya. Ya, setelah maghrib. Ini maghrib jam berapa Pak? 37 ya. Masih bisa. Tuh, masih. Ternyata masih 10 menitan. Nah ini masih satu. Pak. Bismillah. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Al-mas'alatul khamisatu ma yukrahu fi'luhul mutakhalli. Yukrahu qala qada'il hajatis istiqbalu mahabir rihi bila hailin li'ala yartadal bawlu ilaihi wa yukrahul kalamu faqad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama alaihi walam yarudda alaihi. Baik. Al-mas'alatul khamisatu ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Apa yang dimakruhkan untuk dikerjakan orang yang apa Pak? Buang hajat. Yukrahu hala qada'il hajati istiqbalu mahabbirih, ya. Istiqbalu apa Pak? Mahabbirihi. Bila hailin, dimakruhkan ketika buang hajat menghadap apa Pak? Arah hembusan angin, bila hail tanpa ada bawa penghalang. Tujuannya apa? Li alla yartadda al baulu ilaihi, agar supaya
baulnya, kencingnya tidak murtad, tidak Bapak balik, ya kan? Tidak balik lagi apa? Kepadanya, ya kan? Ada anginnya ke timur malah ngadepnya kemana Pak? Barat. Ya, sudah. Anginnya ke timur menghadapnya kemana Pak? Barat. Kutuk marahnya apa Pak? Sungguh, begitu kan? Wa yukrahul kalam, dimakruhkan pula Bapak? Kalam. Jadi kalam juga Bapak makruh. Mana dalilnya? Faqad marra rajulun wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Suatu ketika ada orang apa Pak? Lewat. Sedangkan Nabi sedang apa? Kencing, buang hajat, kecil, kencing. Fasallama alaihi. Lalu dia salam kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi. Nabi tidak apa? Tidak menjawab. Menjawabnya. Ini menunjukkan bahwasanya Bapak makruh seperti itu. Terus. Bismillah. Wa yukrahu ayyabula fi syakkin wa nahwihi. Di hadis Qatadah an Abdullah bin Sarjas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil juhri. Qila li Qatadah wa ma balul juhri qala yuqalu innaha masakinul jinni wa li'annahu la ya'munu ay yakuna fihi hayawanun fayu'dihu aw yakuna maskanan lil jinni fayu'dihim. Baik. Wa yukrahu an yabula fi syakkin wa nahwihi, dan dimakruhkan pula kencing di mana Pak? Di celah, ya kan? Di lubang atau yang semisal dengannya. Li hadisi, ya semisal dengannya kalau kita telong mungkin ya Pak ya. Telong apa lagi Pak? Ya. Dan lain sebagainya. Li hadisi Qatadah, berdasarkan hadisnya Qatadah Ibn Da'amah an Abdullah Ibn Sarjas, dari Abdullah bin Sarjas. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhri. Bahwasanya apa? Nabi melarang lubang itu di apa? Kencingi. Qila li Qatadah, maka ditanyakan kepada Qatadah tabi'in, "Fama balu juhri?" Lu apa urusannya apa? Lubang tersebut kok enggak boleh dikencingi. Kenapa? Qala, dia menjawab, yuqal, dikatakan innaha masakinul jinni. Bahwasanya lubang itu adalah tempat apa? Tempat tinggalnya jin. Wali annahu la ya'manu an yakuna fihi hayawanun fayu'dhihi, dan bahwasanya ya tidak aman pula, bahwasanya mungkin saja di dalamnya ada apa? Hewan, maka kencingnya menyakiti hewan tersebut. Au yakuna maskanan lil jinni, atau bisa jadi itu tempat tinggalnya apa? Jin, fayu'dhihim, maka kencingnya juga Bapak mengganggu mereka, ya, menyakiti mereka, ya. Kita rumahnya Bapak dikencingnya Bapak? Dikencingnya Bapak? Coro saja kita sudah apa? Nah, apalagi kok orang kan gitu loh ibaratnya loh Pak ya. Apa tikus ya kan? Sudah kita ini mengeluarkan semua senjata, racun tikus, kemudian apa lagi Pak? Lem tikus, kemudian apa? Jebakan tikus dan seterusnya kita keluarkan, ya kan? Apalagi kok ini orangnya sama juga dengan telur atau lubang atau yang lainnya tadi itu, ya kita dilarang untuk kencing di sana. Terus atau makruh ya, makruh. Terus wa yukrahu an yadkhula al-khala'a bi syai'in fihi dzikrullahi ila bihajatin, li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu amma indal hajati wa dururati fala ba'sa kal hajati ila al-dukhuli fi awraqi an naqtiyati allati fiha ismullahi fa innahu in tarakaha kharijan kanat urdatan lil sariqati au nisyani amma mushafu fa innahu yuharamu
yuhramu dukhulu bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan li'annahu kalamullahi wa huwa asyraful kalami wa dukhulul khala'i bihi fihi naw'un minal ihanati. Baik. Wa yukrahu an yadkhula al-khala'a bi syai'in fihi dzikrullah illa li hajah. Dan dimakruhkan ia masuk ke dalam apa, Pak? Au an yudkhala, dimasuki khala itu bi syai'in fihi dzikrullah. Ya, apa, Pak? Dengan sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah illa li hajatin, kecuali ada Bapak hajatnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu kalau masuk WC, masuk tempat buang hajat, beliau taruh dulu apa? Cincinnya yang bertuliskan apa, Pak? Muhammadun Rasulullah. Ya. Muhammadunnya di mana, Pak? Atas, bawah? Bawah. Ya, Rasul terus Allah gitu. Amma indal hajati wad darurati fala ba'sa. Adapun ketika ada hajat ataupun darurat maka Bapak tidak mengapa. Kal hajati ila dukhul bil awraqin naqdiyah, seperti hajat masuk ke dalam WC bil awraqin naqdiyah, membawa Bapak uang-uang kertas allati fiha ismullah, yang mana di dalamnya itu ada Bapak nama Allah. Fa innahu in tarakaha kharijan kanat urdatan lis-saraqati wan nisyan. Sungguhnya dia kalau meninggalkannya di luar itu sudah Bapak menjadi apa, Pak? Urdatan lis-saraqah, potensi untuk pencurian dan juga lupa, begitu ya. Maka hajat tersebut membolehkan dia membawa masuk apa namanya? Syai'un fihi dzikrullah tadi itu. Amal mushaf, ini pendapat mu'allif, amal mushafu fa innahu yuhramu ad-dukhul bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan. Adapun mushaf maka beliau mengatakan fa innahu, sungguhnya haram, diharamkan masuk membawa mushaf ke dalam mana, Pak? Khala. Sawa'un kana zahiran aw khafiyan. Sama saja itu mushafnya nampak ataupun khafiyan. Di mana, Pak? Dalam dompet, di dalam apa? Tas atau yang lain. Ya annahu kalamullah. Karena itu adalah kalamullah. Wa huwa asyraful kalam, dan ini adalah apa? Dan dia adalah kalam yang paling mulia. Wa dukhul al-khala' bihi fihi naw'un minal ihanah. Dan masuk ke dalam khala' membawa mushaf, maka pada perbuatan tersebut ada semacam penghinaan. Begitu ya. Walaupun memang ini hukumnya khilaf para ulama, tapi di sini dikuatkan bahwasanya apa? Kalau mushaf taruh di mana, Pak? Taruh di luar, ya. Nah, seperti itu. Kalau mushaf taruh di luar. Adapun kalau dompet yang ada tulisannya apa, Pak? Bukan dompet, uang ya, uang atau yang lainnya ya. Atau KTP misalnya ya, KTP kita ya. Ada tulisannya apa, Pak? Kalau KTP itu ada enggak ya? Enggak ada ya. Kalau yang daerah sana ya, negara Teluk biasanya ada semuanya. Ya kan, seperti itu. Iqomah berarti ya, iqomah atau visa kita atau yang lainnya. Ya, kita bawa masuk. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.